Oke. Slide-nya sudah terlihat? Sudah, Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih pada Anda semua yang sudah hadir di pertemuan kedua ini. Ya, saya akan membawakan materi bertajuk budaya dan kebudayaan. Ini nanti akan bahas teori, konsep teori, dan mungkin kalau waktunya cukup ada tujuan pendidikan kebudayaan. Ini sangat penting sekali karena ini Anda mengikuti mata kuliah pendidikan kebudayaan daerah, maka Anda harus mengetahui 3 kata yang paling utama jelas, yaitu pertama pendidikan, yang kedua adalah budaya, yang ketiga itu daerah. Pendidikan sendiri maknanya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk menjadikan seseorang dan sekelompok orang atau manusia yang lain itu menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah yang bisa disebut kalau istilahnya misal dia berilmu, terampil dan juga berakhlak mulia, yang memiliki kognitif afektif psikomotor yang bagus, yaitu namanya pendidikan, terdidik yaitu. Nah, dalam pendidikan paling utama adalah belajar. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah perubahan yang lebih baik ya tadi. Misal saya belajar matematika, awalnya tidak bisa berhitung, berubah bisa menjadi berhitung, itu namanya belajar berarti. Tapi kalau awalnya tidak bisa berhitung, kemudian belajar, tidak bisa berhitung juga, berarti tidak belajar itu. Awalnya tidak bisa naik sepeda, kemudian coba sepeda jatuh, akhirnya bisa menggenjot sepeda, itu namanya belajar, karena ada perubahan, keterampilannya berubah ya. Walaupun mungkin tidak langsung bisa lancar naik sepeda, tetap ada perubahan, walaupun sedikit-sedikit, itu namanya belajar. Jadi patokannya belajar itu adalah perubahan. Makanya di mata kuliah saya selalu bertanya, apa sih perubahan yang sudah Anda alami setelah mengikuti mata kuliah ini? Kalau tidak bisa menjawab atau bingung menjawab, Anda tidak ada perubahan atau alias tidak belajar sebenarnya. Hanya berangkat kuliah, kemudian naik motor, masuk keluar, tidak ada perubahan, tidak belajar. Emang bubir. Oke, itu pendidikan ya. Jadi untuk menjadikan seseorang yang lahir menjadi manusia yang seutuhnya ya. Karena bayi dilahirkan kalau tidak dididik maka dia tidak menjadi manusia seutuhnya. Yang mendidik itu hewan, maka dia jadi hewan ya. Fisiknya manusia tapi dia jadi hewan, seperti itu. Jadi pendidikan adalah salah satu hal yang membedakan kita dengan hewan ya, manusia dengan hewan. Tuh. Kemudian yang kedua, budaya. Nah, nanti akan dibahas panjang lebar ya. Ini memang sudah core-nya tujuan utamanya. Yang ketiga itu daerah. Nah, daerah itu maksudnya adalah bagian dari negara lah ya, bersifat kedaerahan, berarti itu bukan wilayah yang ada di sebuah negara dan memiliki ciri khas masing-masing gitu kan, ciri khas sendiri gitu kan. Misal di daerah Rembang, berarti dia walaupun sukunya Jawa tapi memiliki ciri khas sendiri, daerah Rembang gitu kan. Daerah Pekalongan Raya misalnya, atau Pekalongan, daerah Madura gitu kan. Itu jadi pendidikan kebudayaan daerah itu satu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk menjadikan peserta didik itu manusia seutuhnya. Apa yang diajarkan dalam kegiatan itu adalah budaya lokal atau budaya daerah. Sekarang kita akan mengupas tuntas itu budaya. Pertama, budaya itu kurang lebih ini ada 2 kata yang berbeda. Ini saya ingatkan ya bahwa ini ilmu non eksakta, artinya ilmu tidak pasti. Jadi mungkin kalau saya menemukan definisi budaya di tempat lain kok berbeda, bisa saja berbeda. Semua ilmu non eksakta seperti itu ya, jadi berbeda-beda, tidak pasti. Beda kalau misalnya eksakta pasti matematika 1 tambah 1 pasti 2, semua 100% ilmuwan akan mendukung itu. Tetapi kalau di ilmu sosial itu tidak ya, termasuk di sini budaya juga sama, itu ilmu sosial. Nanti di situ kita akan belajar unsur budaya yang kita pelajari di sini ada 7, tapi mungkin ada yang Anda akan menemukan ada 6 atau ada 10, itu akan sangat mungkin ya, jadi jangan bingung ya, itu jangan bingung. Oke, balik ke sini. Budaya itu ada 2 kata yang sering muncul ya dari budaya, dari kata budaya itu artinya akal atau budi.
Yang kedua yaitu dari dua kata budi dan daya. Ya, budi itu artinya kurang lebih itu rohani lah, budi. Jadi dia orang yang berbudi ya, berarti kan dia orang yang baik. Ya. Baik itu kan rohani kan. Anda misalnya mengatakan, oh teman saya baik karena apa? Karena hidungnya mancung, kan tidak kan? Teman saya baik karena tinggi, kan tidak. Teman saya baik kan karena hatinya kan, di dalam rohani ya, budi. Daya itu lebih jasmani. Kenapa? Misalnya Anda bisa diminta membawa beras 1 karung, 10 karung, kemudian mengangkat 3 karung, jatuh. Pingsan ya karena capek ya. Namanya tidak berdaya. Sudah jasmani sudah tidak kuat. Jadi budidaya adalah jasmani dan rohani. Nah, jadi dan banyak sekali definisi lain, kurang lebih seperti ini. Budaya adalah segala yang dihasilkan oleh akal pikiran dari manusia, kayak gitu kan, dalam menjalani kehidupan. Kalau menurut pencerahan Ningrat adalah segala cipta, rasa, karsa, karya. Jadi semua yang diciptakan dari akal budi manusia, ya, dari pengetahuan dan juga dari hati manusia, maka itu tercipta namanya budaya. Oke. Nah, budaya sendiri itu, ya, nanti di sini. Budaya sendiri itu sebenarnya nanti akan dibahas di sini ya. Ada wujudnya 3 ya. Berarti kalau kita berbicara budaya, jangan hanya berpikir oh itu apa sih namanya Candi Borobudur itu produk budaya, batik produk budaya, sate Paranggi itu produk budaya, itu produk budaya. Tapi itu kan benda ya, karena memang paling mudah diketahui. Kalau misalnya saya tolong Anda sebutkan satu budaya Aceh, di Aceh ya kan misalnya, atau topi tradisional Aceh, saya tidak tahu namanya apa. Itu karena itu memang paling mudah dikenali karena berupa benda. Tetapi budaya itu tidak hanya benda, bisa juga dia adalah kegiatan. Jadi contoh tari juga kegiatan kan, ada nari, misal seperti ini yang paling mudah. Ini kan kegiatan kan. Nah, ini kegiatan dilakukan manusia, aktivitas. So ini apa? Ini tortor. Berarti budaya bisa juga berupa perilaku dari manusia. Kan perilaku seperti ini nari kan. Yang ketiga dia berupa pikiran. Ini yang paling tidak bisa dilihat ya, pikiran. Jadi contoh di kita, nanti saya akan banyak contohnya budaya Jawa ya, karena kebetulan saya orang Jawa dan mempelajari paling banyak budaya Jawa. Kebetulan nanti juga mayoritas Jawa. Jadi tapi saya akan berusaha untuk memberikan contoh-contoh dari budaya-budaya lain ya se-Indonesia, terutama yang ada di Anda. Makanya kemarin saya survei siapa yang suku apa. Ini saya tanya harus jawab ya. Nah, itu pikiran. Contoh budaya Jawa, kita itu berpikir bahwa orang tua itu harus dihormati ya. Maka kita kalau sama orang tua kan nunduk-nunduk kan, terus memberi salam dan juga cium tangan. Itu kan pikiran. Apakah bisa melihat pikiran saya bahwa saya menghormati orang tua? Tidak, saya juga tidak bisa melihat Anda. Tapi bisa diketahui dari apa? Ya dari perilaku. Makanya itu yang tidak kalau belum diimplementasikan dalam perilaku, maka kita tidak bisa melihat budaya yang dalam bentuk itu. Oke, kembali. Nah, tadi sudah tahu ya bahwa budaya itu berupa dia bisa pikiran, bisa aktivitas, dan bisa benda. Nah, aktivitas manusia hampir semuanya. Ini saya beri contoh ada aktivitas manusia ini ada. Pertama ini main komputer, kemudian membangun rumah, mengajar, bla bla bla, sampai terakhir ini apa sih, masak lah atau mau makan ya. Ini ada naik sepeda mau makan. Ini beberapa jenis aktivitas manusia. Kita bisa sebut itu semua budaya semua. Kenapa? Ya aktivitas itu hasil dari belajar ya. Nah, itu hasil dari belajar, itu berarti budaya. Ada aktivitas yang hasil dari bukan belajar Pak, ada ya. Kembali lagi tadi ya, belajar itu adalah sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dilakukan untuk mencapai perubahan. Contoh tidak bisa naik sepeda, kemudian melakukan belajar sepeda, kemudian bisa naik sepeda, itu namanya perubahan. Ada tidak aktivitas yang tidak dipelajari, bisa sendiri, brojol langsung bisa? Ada, saya contohkan ini. Aktivitas itu ini ada dari 3 jenis. Aktivitas karena naluri atau apa sih, insting bahasa Inggrisnya, kemudian refleks, dan aktivitas yang membabi buta. Apa saja contohnya? Contoh, Anda bangun pagi itu lapar, ingin mengunyah sesuatu dan ditelan, itu namanya naluri.
Makan itu tidak usah diajari juga, Anda akan bisa sendiri. Jebrol, Anda tidak usah diajari, ini makan. Tidak, Anda akan mencari-cari sesuatu, kemudian memakannya gitu. Seperti itu kan, kalau Anda punya adik bayi ya, 8 bulan, itu kalau apa-apa mesti kan sudah dimasukkan ke mulut kan. Padahal tidak ada yang mengajari loh. Nah, misal anak saya sendiri ya, umurnya belum 6 bulan, kan tidak makan, itu hanya minum ASI eksklusif ya. Kan kita berarti tidak pernah mengajari memberi makan, tidak pernah memberi sesuatu. Tetapi kalau kalau memegang sesuatu benda pasti dimasukkan ke mulut. Itu dia mengajari loh. Itu namanya naluri. Tidak bisa belajar tapi bisa sendiri, berubah sendiri. Ya itu namanya naluri, paham ya? Yang kedua refleks. Refleks itu biasanya kalau di dokter seperti ini. Ini kemudian dituk-tuk, ya. Nah, refleksnya bagus. Kalau tidak bergerak berarti refleksnya kurang bagus. Atau lilin kemudian kita slow mode, bahasa Jawanya slow mode. Kita katakan ya jari kita, nanti akan menjauh, itu namanya refleks. Apakah itu harus belajar? Ayo menjauh? Tidak usah. Kalau panas akan refleks sendiri. Belajar tidak usah belajar. Coba kalau ada anak kecil kemudian tiba-tiba megang api panas, bukan tidak usah api lah, es batu misalnya kepanasan, dia kan menghindar sendiri. Itu refleks, tidak ada yang mengajari. Tidak, adek bayi nanti kalau kena es dingin atau kena panas tangannya jauh ya, tidak ada yang mengajari seperti itu. Itu namanya refleks. Yang ketiga, membabi buta. Anda sedang jalan-jalan kemudian ada dikejar anjing, apa yang Anda lakukan? Lari cepat sekali, naik manjat pohon, padahal itu dia mengajari, bisa sendiri. Nah itu namanya kegiatan yang tanpa belajar. Itu bukan budaya ya. Nah kalau yang ini yang dengan belajar, karena semuanya ini belajar ya, main komputer ya pasti belajar dulu dong, nari belajar dulu, naik sepeda belajar dulu, naik apalagi ya, masak juga, itu namanya belajar semua. Ini budaya. Kalau yang tidak belajar bukan budaya. Nah tetapi beberapa kegiatan yang itu sebenarnya naluri atau tidak usah belajar, itu dibuat manusia menjadi sesuatu, jadi budaya. Contoh tadi makan. Dari zaman purba, dari zaman Nabi Adam, mungkin ini manusia dari zaman Nabi Adam. Contohnya ya saya ilustrasikan. Bangun tidur dan di gua, tidurnya di gua, bangun tidur terus apa? Perutnya lapar. Apa yang dilakukan? Dia mencari sesuatu yang bisa dikunyah-kunyah. Mungkin itu ada tanaman dimakan kunyahnya. Oh tidak enak, nah, terus dia mencari sesuatu. Itu namanya naluri. Belajar apa tidak? Tidak diajari seperti itu. Nah itu naluri. Jalan kaki, naluri juga. Tidak, jalan kaki itu tidak usah diajari sebenarnya. Dia akan belajar sendiri, akan bisa sendiri. Hewan seperti hewan, bebek anak lahir baru berapa minggu bisa renang sendiri. Siapa yang mengajari? Ibu bebeknya mengajari. Tidak, itu bisa sendiri. Nah, naluri, insting hewan itu kan insting ya, walaupun hewan juga bisa belajar ya, jangan pikir hewan tidak bisa belajar. Tikus misalnya di mata kuliah psikologi pendidikan dulu, tikus mencet dapat makanan, mencet merah dapat makanan, mencet biru kesetrum. Dia belajar, oh saya akan berubah, saya tidak akan pernah mencet yang biru lagi karena dia akan membuat saya sakit kesetrum. Kalau yang merah dapat makanan saya senang. Dia belajar, artinya berubah perilakunya, awalnya mencet merah biru, sekarang jadi biru terus supaya dapat keju terus, makanan terus, ya kan. Kembali ke sini, makanan ini naluri, jalan juga naluri. Jalan kan belajar Pak, jalan itu sebenarnya tidak belajar ya. Coba contoh, kalau Anda lihat di YouTube atau di TV itu baby born ya, bayi lahir itu kan ditaruh di ini ya, perutnya ibunya. Kemudian apa yang dilakukan bayi itu merayap mencari puting ya, mencari susu dari ibunya karena mau minum air susu ibu. Apa diajari? Ayo deh merangkak caranya seperti ini. Wong dia bayi itu belum bisa, mungkin pendengarannya belum ada ya, belum bisa mendengar, apalagi matanya kan masih tertutup. Bagaimana cara mengajarinya? Tidak ada. Itu naluri, bisa merangkak sendiri loh, itu loh, canggih kan? Itu kan sudah tertanam di DNA-nya, sudah masuk sistemnya memang seperti itu gerak sendiri. Jadi jalan itu bukan ini belajar, tapi naluri. Tetapi dibuat manusia menjadi budaya. Kenapa? Karena jalan, contohnya saya beri contoh ini modern. Yang kedua TNI Paskibra. Jalannya kan itu gerakannya berbeda ya, maksudnya dilatih itulah ya. Model kan jalan tidak sekolah modeling bahkan kan. Ada yang tertarik yang tinggi
tinggi semampai, saya yang jadi model Pak, ya udah Anda masuk kursus modeling, itu artinya belajar. Makan juga sama, makan walaupun naluri, tetapi misalnya di Jawa makan harus pakai tangan kanan, orang tua harus makan dulu sebelum kita makan. Di Jepang ada kata-kata apa sih, itadakimasu misal, kemudian pakai sumpit itu belajar tidak? Itu belajar. Makan belajar, kalau makan itu naluri, tetapi pakai sumpit itu belajar. Jadi makan dan jalan kaki contohnya adalah sesuatu yang naluri, tetapi dijadikan manusia menjadi sesuatu produk budaya karena dia harus belajar. Next, sudah paham ya, insya Allah. Kemudian ini flashback tadi sudah ini sebenarnya dijelaskan bahwa wujud budaya itu berarti ada 3 jenis ya. Dia berupa pikiran, tidak bisa dilihat. Ide tadi bahwa dalam budaya Jawa, orang Jawa sangat menghormati orang tua. Harus membedakan ketika kita bergaul dengan sebaya dan orang tua. Itu dalam budaya Jawa. Sebenarnya banyak budaya yang seperti ini. Contoh di Jepang sama, di Cina juga sama kan menghormati orang tua. Kan di Eropa pun sebenarnya sama menghormati orang tua. Hanya sekarang orang Eropa tidak terlalu menerapkan budaya luhurnya, itu kan. Jadi kita kalau melihat Eropa, terutama Amerika ya, Eropa dan Amerika berbeda, maksudnya di barat maksudnya. Eropa kan dari kan kebanyakan dari ini kan, dari Anglo ya, dari Inggris namanya, Inggris dan Jerman yang migrasi ke Amerika. Itu kan jadi kita kelihatannya orang barat kurang hormat sama orang tua ya, karena mungkin mereka sekarang sudah tidak terlalu menerapkan budaya leluhurnya, budaya Anglo, Inggris atau budaya Jerman. Yang kedua, aktivitas itu bisa dilihat. Tadi aktivitas ini makan bersama, aktivitas menari juga aktivitas kan, ini kan aktivitas. Kemudian memancing, berkuda, itu aktivitas. Budaya itu hasil dari pikiran rasa karsa. Yang ketiga ini paling gampang, ini benda ya, candi-candi, batik, baju kan, terus alat musik, yaitu benda. Dan sebagainya. Ini yang saya contohkan di sini adalah benteng Buton ya. Salah satu benteng terpanjang di dunia ya. Di Sulawesi mana ya? Sulawesi Tenggara. Oke ya, jadi kalau ditanya budaya, jangan hanya berpikir bahwa itu tari-tarian, tidak. Itu macam-macam. Mulai dari pikiran, ada aktivitas, dan ada benda yang paling gampang.